Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Nama saya Raffian Syah Nizar Mahendra dari kelas 9B, dan pada hari ini untuk tugas fikih kelas 9 final exam saya akan membahas dan mempresentasikan tentang pembahasan zakat. Pertama-tama, apa itu zakat? Zakat secara bahasa adalah bersih dan berkembang. Secara istilah adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan jumlah harta tertentu untuk orang-orang tertentu. Dan apa saja itu syarat wajib zakat? Jadi zakat ini tidak diwajibkan untuk semua orang, akan tetapi hanya untuk orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Jadi syarat pertama ada satu, yaitu pasti beragama Islam. Kedua, merdeka, yakni mereka sudah merdeka, bisa melakukan hal dengan diri sendiri dan bukan budak. 3. Memenuhi nisab, yaitu ukuran harta yang dimana diwajibkan zakat ketika mencapai ukuran atau ukuran tersebut. Yang terakhir adalah yang keempat, hartanya sudah melebihi 1 tahun atau mencapai haul, kecuali dari hasil tanah, anak-anak binatang, ternak, dan keuntungan dagang. Dan orang-orang yang menerima zakat ada 8. Yang pertama, ada orang-orang yang tidak memiliki apapun, yaitu fakir. Kedua adalah orang-orang yang miskin. Jadi perbedaan antara fakir dan miskin adalah fakir benar-benar tidak memiliki apapun, seperti misalkan tidak bekerja, sudah tidak terlalu bisa mengurus diri sendiri, seperti membeli makanan segala macam, karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Beda dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin dia masih mempunyai cukup uang untuk memberi makan dia sendiri, mengurus dia sendiri ataupun keluarganya, akan tetapi hanya sedikit dari jumlah uang tersebut. Ketiga, amil zakat. Amil zakat ini yang membantu dalam mengurus dan memberikan zakat yang kita bisa kasih misalkan di depan masjid. Di depan masjid biasa ada orang yang mengurusi zakat itu, yaitu amil zakat, maka boleh untuk diberi zakat gitu. Keempat, mualaf. Mualaf di sini adalah bisa jadi satu yang hatinya bisa dilunakkan karena zakat yang kita akan berikan. 2, yang orang mualaf yang baru saja mualaf itu boleh untuk menerima zakatnya. Kelima, seorang budak. 6, orang yang tidak mampu melunasi hutang. Jadi orang yang mempunyai hutang akan tetapi uang yang dia punyai tidak cukup untuk melunasi uang yang dia punya, hutang yang dia punya. Jadi itu boleh dizakati. 7, orang-orang yang berjihad. Apabila berjihad di jalan Allah, maka boleh diberi zakat. Yang terakhir adalah musafir. Musafir di sini bukan hanya pada saat kita pergi jauh, misalkan sedang umroh, dan pada saat di sana nauzubillah, dompet kita misalkan kena curi atau hilang gitu ya. Dan posisi kita saat itu kita benar-benar tidak punya uang untuk apa-apa karena uang kita hilang kan. Jadi kita orang-orang musafir yang seperti itu boleh dizakati. Sekarang masuk ke harta yang wajib dizakatkan.
Ada 4 di sini ya. Yang pertama ada alat tukar menukar. 2. Binatang ternak yang digembalakan. 3. Barang atau hasil dari tanah. Keempat adalah barang dagangan. Yang pertama, alat tukar menukar. Alat tukar menukar ini terdiri dari emas, perak, ataupun uang. Dan nisab untuk masing-masing tersebut adalah 1. Untuk emas ada 85 gram. Yang kedua, untuk perak ada 595 gram. Dan untuk uang adalah yang terendah dari yang pertama atau yang kedua, yakni antara emas dan perak. Misalkan apabila di setiap negara kan berbeda-beda harga emas dan peraknya. Apabila di satu negara emas itu lebih murah daripada perak, maka bisa uang yang diberikan adalah hasil segitu. Tapi apabila kebalikannya, perak itu lebih murah daripada emas, maka uang yang diberi adalah nilai dari perak itu. Maksudnya adalah kayak seperti misalkan 85 gram emas di Indonesia misalkan harganya berapa gitu ya, dan misalkan perak lebih mahal gitu, maka yang paling rendah itu emas dan paling murah. Jadi hasil uang yang di nisab uangnya itu adalah harga 85 gram emas tersebut. Akan tetapi kalau lebih murahnya perak, misalkan 595 gram perak itu dia lebih murah daripada 85 gram, maka uang yang menjadi nisab uang tersebut adalah harga 595 gram perak tersebut. Dan yang wajib untuk dizakatkan itu adalah 2,5% dari yang dimiliki. Yang kedua, binatang ternak yang digembalakan. Syaratnya agar bisa menjadikan sebuah untuk yang dizakati ya, barang yang untuk dizakati. Syaratnya pertama, tujuan digembalakan binatang ternak tersebut adalah untuk diperah susunya atau dikembangbiakan. Maksudnya di sini adalah bukan untuk diperjualbelikan. Nanti itu bisa masuk mungkin ke bagian barang dagangan karena dia untuk diperjualbelikan. Tapi di sini maksudnya adalah agar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dikembangbiakan. Kedua, binatang tersebut digembalakan. Tidak, itu maksudnya digembalakan adalah diberi makan, diurus, dimandikan misalkan gitu ya. Bukan dibiarkan di liar seperti itu saja. Karena kalau seperti itu bukan digembalakan namanya, itu dibiarkan liar dan itu bilang milik kalian gitu ya. Jadi itu bukan digembalakan artinya. Dan 3, pastinya memenuhi nisabnya. Untuk nisab hewan-hewan itu pasti berbeda-beda. Unta itu 5 ekor unta untuk nisabnya, sapi 30 ekor, kambing 50 ekor. Yang ketiga, hasil dari tanah. Jadi jenisnya yang dimaksudkan dari hasil dari tanah ini adalah pertama, tanaman dan buah-buahan. Kedua, hasil dari tambang. Ketiga, madu. Keempat, barang temuan atau harta karun. Maksudnya seperti misalkan kita kemana dan kita menggali misalkan ke bawah gitu ya, menemukan barang temuan, atau mungkin di suatu tempat tidak dipakai lagi, kita mencari sesuatu di situ dan menemui barang temuan atau harta karun, maka itu bisa dizakati. Dan nisab untuk masing-masing barang ini adalah 1. Untuk tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasak atau 612 kg. 2. Barang tambangan selain emas dan perak, maka nisabnya adalah yang terendah dari keduanya.
Jadi maksudnya dari sini adalah apabila kita tambang emas dan perak, kita mengikuti nisab yang ada pada di alat tukar menukar tadi. Tapi apabila kita menambang besi, maka yang nisabnya itu untuk besi tersebut adalah yang paling rendah dari keduanya. Apabila sekian kilogram besi sama dengan 595 kilogram perak dalam harga, dan sementara di tempatnya itu perbandingan emas dan perak lebih murah. Jadi yang paling murah itu perak, dan harga sekian kilogramnya itu dari besinya itu adalah misalkan sama dengan harga 595 kg perak, maka itu nisab untuk besi yang telah ditambang tersebut. Begitu juga sebaliknya. 3. Madu. Madu di sini nisabnya adalah 160 liter atau 61 kg. Dan yang terakhir yaitu harta karun. Dan harta karun ini tidak mempunyai nisab. Jadi berapapun yang ditemukan, yang didapatkan harus dizakatkan. Yang terakhir adalah barang dagangan. Syarat di sini adalah barang dagangan tersebut sudah siap dijual dan pastinya memenuhi nisabnya. Dan nisabnya sekali lagi adalah nilai terendah dari emas atau perak. Syukron wa jazakallahu khairan. Hadam ini, dan mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.